Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya diniyah al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil hakim. Waqala alaihi salatu wassalam ya. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, maka ngata qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikatu. Ada wis ya. Ya apa-apa ini. Wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah sekelompok orang duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali malaikat mengepung mereka dan rahmat pun menyelimuti mereka dan ketenangan pun turun kepada mereka, dan Allah pun menyebutkan mereka orang yang berzikir itu kepada makhluknya yang di sisinya, para malaikat yang di sisinya. Sekelompok orang duduk untuk yadhkurunallaha, bersama-sama berzikir, itu malaikat mengepung, menghadiri. Kemudian mereka diselimuti rahmat dari Allah. Kemudian Allah pun menurunkan rasa tenang kepada mereka. Dan Allah menyebutkan nama-nama mereka, menceritakan mereka pada para malaikat yang di sisinya, di sisi Allah. Siapa kah? Al-Banjari kan? Sing enom ya. Gitu. Kalimat yadhkurunallaha ta'ala, bersama-sama, yadhkuruna dhamire bersama-sama berzikir. Itu menunjukkan zikirnya bersama, itu menunjukkan zikirnya itu bersuara keras. Ya bersama-sama nek meneng bae kan ya ora mungkin toh. Nah, itu salah satu dalil mengenai dalil tentang pentingnya berzikir bersama-sama. Ya, termasuk tahlilan barang itu. Sekarang kan banyak orang ngawur, tahlilan bid'ah apa bid'ah. Nah, saking bodone ngene gitu. Saking bodone dadi niki ora ngerti hadise, ora ngerti Qur'ane, dadi waton. Artine ya ora tekan semono dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, idza marartum biriyadil jannati fartangu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ketika kalian melewati taman-taman surga, maka kalian fartangu, kalian bergabunglah. Gila, mariyadul jannati, ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala hal apa ya?
halqudz dzikri. Wa fi riwayatin majalisudz dzikri. Rasulullah SAW menjawab yaitu halqudz dzikri. Lingkaran zikir, orang-orang yang membuat lingkaran untuk berzikir atau orang-orang yang berkumpul untuk berzikir. Di dalam riwayat lain kalimatnya Rasulullah adalah majalisudz dzikri, majelis zikir. Kalian melewati majelis zikir, bergabunglah. Kalian melewati taman surga, bergabunglah. Taman surga itu apa? Ya majelis zikir itu. Wa warada fil hadisi at-tawilil ladzi awwaluhu inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi. Di dalam satu hadis yang panjang yang awalnya itu adalah berbunyi inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna majalisal dzikri. Sungguh Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Sumasaka al-hadisah ila an qala fi akhirih. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya sampai pada Rasulullah bersabda di dalam akhir sabdanya itu fayaqulullahu lil malaikati ushidukum anni qad ghafartu lahum ailidz zakirina. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kalian saksikanlah, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku Allah benar-benar mengampuni mereka, yaitu orang-orang yang berzikir. Wa a'taituhum ma yas'aluna, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa angatuhum mimma yasta'iduna, dan aku berikan perlindungan kepada mereka atas apa saja yang mereka minta perlindungan kepadaku. Fataqulul malaikatu, maka para malaikat pun berkata, fihim fulanun abdun khatta'un wa innama marra fajalasa ma'hum. Para malaikat bertanya, di dalam majelis zikir itu ada si fulan. Si fulan itu banyak kesalahannya. Si fulan itu tidak sengaja ke situ. Dia hanya lewat di majelis zikir itu, kemudian ikut. Fayaqulu ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman, hum al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah sekelompok orang. Ya, mereka tidak akan celaka orang-orang yang ikut duduk bersama mereka. Meskipun cuma tidak sengaja datang majelis zikir. Ini kan babnya tentang zikir bersama-sama. Al-hadis bahwa masyhurun. Dan seterusnya hadis itu sudah sangat masyhur, terkenal. Jadi yang nomor satu kan majelis ilmu, kemudian majelis zikir kan itu tah. Zikir itu bisa macam-macam, bisa tahlilan, bisa habis. Ya tentu saja zikir yang justru paling bagus itu zikir-zikir maksurah sehabis sholat, terutama zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah setelah sholat, bareng-bareng kan itu. Bisa juga yang lain-lain istighosah, apa mujahadiyah. Meskipun kata mujahadah itu sebenarnya tidak sekedar zikir ya. Majelis sholawat, majelis sholawat itu ya, malah majelis zikir yang pasti diterima pahalanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis yasinan ada.
Yasinan ya kudune harus benar. Sudah berkali-kali saya jelaskan. Waqad ikhtara jama'atun min ahli tariqatit tasawufi al-jahra bidzikri wal ijtima'a bidzalika. Dan segerombolan ahli tarekat, ahli tasawuf itu memilih zikir dengan cara bersuara keras, maksudnya ya ora bungok-bungok ya ora, maksudnya bersuara tidak lirih nolak keras. Dan cara melaksanakannya adalah dengan cara berkumpul bareng-bareng. Walahu fi dzalika taraiku ma'rufatun. Dan mengenai zikir bersama-sama dengan bersuara keras itu ada cara-caranya yang sudah diketahui bersama. Waqtara akharuna al-israra bihi. Dan sebagian juga ada yang berzikir dengan cara israr, dengan cara lirih. Jadi ada yang keras, ada yang lirih. Nanti lihat-lihat situasi. Di intinya itu jangan mudah menyalahkan orang kalau melakukan ibadah-ibadah seperti zikir itu. Intinya kan di situ. Jangan mudah mengatakan itu bid'ah, itu jangan mudah. Sekarang kan ungsum karena banyak dai goblok tadi. Dan ternyata dai goblok juga ada pengikutnya juga. Ya diterus-teruskan ya bahaya kalau tidak disikapi dengan tegas keras itu nanti merusak itu. Makanya saya bilang dengan kosakata goblok gitu loh. Memang goblok. Nah, tuh. Biasanya yang goblok itu biasanya suka melihara jenggot, biasanya loh. Biasanya ora kabeh wong jenggoten goblok ya ora ngono lho. Biasane dai goblok iki jenggoten. Ngono lho. Jenggot terus jelas-jelas. Biasane tidak semua. Ya ana dai sing jenggoten jan pinter tenan ya ana. Ning umume umume iki ciri goblok iki yang ngingu jenggot. Mangsane Islam iki mung jenggoten. Iki ana sing ngingu jenggot. Ana ngingu jenggot telu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ya ana sing ra ngingu jenggot tur goblok ki ya ana, ngono lho. Iki dadi iki mung biasane ora kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi mau. Tekan goblok. Wal jami'u ala khairin mir rabbihim wa sadatin min taraikihim rahimahumullah wa nafa'a bihim. Dan semuanya itu baik yang keras maupun yang lirih itu ya semuanya baik bagi Tuhan mereka, maksudnya ya bagi Allah, dan benar sesuai dengan cara-cara mereka berzikir. Jadi cara berzikir itu macam-macam. Kan ada yang dengan tarian, dengan musik, gitu. Jadi semacam. Summa inna ahla hadhi tariqi a'ni tariqat at-tasawufi la ya'tiluna bidzikri syai'an. Kemudian para ahli zikir, ahli tasawuf itu mereka tidak meninggalkan zikir dengan sesuatu. Wa alaihi ta'wiluhum. Apa ya? Wa fihi sughuluhum ba'da iqamatil fara'ini.
Dan bagi mereka zikir itu adalah takwiluhum, ya pekerjaan rutin mereka dan kegiatan profesi mereka setelah melaksanakan yang fardu-fardu. Wajtina bil maharim, dan setelah meninggalkan yang haram. Jadi metode untuk mencari, memperoleh ilmu itu kan ada dengan mujahadah, ada dengan belajar. Mujahadah ini maksudnya bersungguh-sungguh. Wujudnya biasanya zikir. Biasanya ribat-ribat sufi atau pondok-pondok sufi zaman dulu itu dengan metode mujahadah, itu metode intuisi itu. Ada metode rasional apa kognisi, ada metode intuisi. Jadi biasanya hanya di ribat-ribat sufi itu diajarkan mengenai yang wajib-wajib aja. Sholat 5 waktu, terus yang haram-haram itu apa, diketahui, dijauhi. Udah habis itu waktu digunakan untuk berzikir terus menerus sesuai dengan pokoknya perintah gurunya untuk tiap-tiap salik, tiap-tiap pokoknya santri, ya, tiap-tiap talib ya mau. Ya sing wae sehari mengucapkan Allah 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 tanpa berhenti, ya. Berhentinya ya cuma makan, sholat. Tuh. Nah, di situ terus pekerjaan mereka itu nanti akhirnya akan sampai juga. Nah, metode yang lain kan dengan belajar, ngaji. Gitu. Makanya dilihat-lihat situasinya. Nah, Imam Al-Ghazali kan sudah merumuskan itu dan merekomendasikan ya dua-duanya ditempuh. Dua-duanya ditempuh. Karena sekarang kan kita ngaji di sini kan tidak saya beri waktu terlalu banyak. Tidak banyak lah ngaji kita, paling harus ya seperti ini toh ngaji Quran. Nah, nanti ada semaan dikit. Nah, maksudku santri-santri itu di sela-sela itu banyak berzikir sendiri, banyak iktikaf. Betul loh? Orang banyak ngopi dan ngerokok, mana loh? Banyak berzikir sendiri, baca kitab sendiri, ya, deres sendiri, itu loh. Nah, kuwi wa bihi ya'muruna al-murida, dan para ahli tasawuf itu menyuruh murid-muridnya untuk berzikir terus. Wasalika, dan orang yang salik atau ya santri. Litarikihim, pada tarekat mereka. Wa yakhuduna alaihi al-ahda bil mudawamati alaihi wal mulazamati lahu syara'ita wa adabin lahum fi tarikihim adzikru lillahi amwa wa akaduha. Dan para guru itu mereka mengambil janji kepada murid-muridnya untuk terus-menerus berzikir dan secara rutin melakukan zikir disertai dengan syarat-syarat dan adab-adab sesuai dengan tarekat-tarekat zikir mereka kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu apa ya? Itu adalah ahamwa wa akaduha, yang paling dipentingkan dan paling dikokohkan dalam berbagai macam aliran tarekat. Tuh. Jadi zaman biyen kan keharaman-keharaman masih sangat mungkin untuk dijauhi. Karena jenis dosa ya ora kaya saiki to, saya suwe, saya kreatif ya setan. Rezeki juga relatif
lebih bersih. Jiwa juga relatif, jiwa manusia juga relatif lebih bersih. Kata tarekat zaman dulu dengan zikir ya cukup. Kalau kita mengingat fatwane Mbah Kiai Demyati Banten, Abu Yatim, tarekat aing mah ngaji itu, tarekat saya sih ngaji itu sebenarnya satu isyarah bahwa tidak cukup hanya dengan sesuai perkembangan zaman, tidak cukup hanya dengan ijazahan tarekat sehari baca sekian kali bacaan ini bacaan itu selesai, nggak bisa. Ngaji ilmu adalah yang ya itu dilakukan, tapi itu tidak akan lengkap, tidak akan cukup tanpa disertai dengan ilmu yang cukup, tanpa disertai dengan ngaji terus menerus. Nah, sebaliknya ngaji terus menerus nek mung domlong, dolongap ya ora temandang apa-apa, ya tidak cukup juga, ana ta. Ay mumpung Ramadan. Jadi jangan dibiasakan kita itu menunggu perintah. Adalah. Jangan dibiasakan kita menunggu perintah. Ora diperintahi ya, jangan. Apa yang menurut kita harus kita lakukan, baik lakukan, tapi jangan berlebih-lebihan. Anda tak nunggu perintah terus ya capek sing merintah. Turun kok tak kei perintah ya ora dilakoni wae ya ta. Nanti ya itu. Saya bar subuh biasanya nek Ramadan kan kita bar subuh ya ono ngaji Quran, ngaji kitab. Sengaja saya tidak untuk tahun ini. Ya terus bareng-bareng wae. Nah, adalah. Terus bareng-bareng sambil itikaf bareng-bareng. Jangan menunggu disuapi terus. Renungkan apa yang sudah kita pelajari ya nanti akan banyak ilmu yang diberikan Allah. Wa dzikru ala anwangin kasiratin, dan zikir itu macamnya banyak. Jenisnya banyak. Walikul linangin minha fadlun wasabun azimun, dan tiap-tiap macam atau jenis itu di antara jenis-jenis zikir itu tentu ada keutamaan dan pahala yang agung. Fihi fawaidu wa manafi'u dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.